Baik, selanjutnya adalah presentasi kelompok 7 ya, berupa video ya. Kepada kelompok 7 ya, dipersilakan untuk menyampaikan materi presentasinya. Pak, izin share Pak, share screen. Baik. Sudah, silakan. Apakah perlu saya bantu nayangkan videonya? Saya coba dulu Pak. Oke, silakan. Kalau tidak bisa, kita ambil langsung dari YouTube-nya aja ya. Bisa. Oke, silakan. Kok bingung nyarinya? Maaf Pak, kayaknya nggak bisa nih Pak. Mohon maaf Pak. Mohon Oke, dibantu Pak. Ya. saya bantu ya. Ya Pak, makasih Pak. Bentar, saya tadi udah buka belum ya? Oh, udah. Ayo jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Sunarto SEMSI selaku dosen ekonomi internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Malam ini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang integrasi ekonomi dan kerjasama internasional. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Erika Oktaviani selaku moderator dan pembawa materi. Dan ada dua rekan saya lagi, yaitu Saudari Tri Astuti dan Saudara Julkiram. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Julkiram. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Erika yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi integrasi ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun integrasi ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional itu ada beberapa aspek. Pertama, pengertian dan bentuk-bentuk integrasi ekonomi internasional. Dua, kreasi perdagangan atau trade creation. 3. Diversi perdagangan atau trade diversion. D. Kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya, teori pilihan terbaik kedua atau teori of second best. Kemudian, dampak kesejahteraan. Selanjutnya, organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Dan terakhir, ringkasan. Pertama, pengertian dan bentuk-bentuk integrasi ekonomi internasional. Adapun menurut Dominic Salvatore, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Ada juga menurut pendapat ahli yang lain, integrasi ekonomi yang pasti adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara-negara bukan aktor atau unit lain. Balasna secara jelas menyampaikan bahwa penghapusan hambatan tidak hanya dilakukan pada sektor perdagangan tetapi dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Kemudian menurut Suprema tahun 2010, definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Ya, jadi secara umum integrasi itu memiliki pengertian adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sekitar perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersepakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi antar negara-negara itu.
terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya. Lanjut. Adapun bentuk-bentuk integrasi ekonomi internasional. Adapun bentuk-bentuk integrasi internasional yang utama ada 4. Itu menurut Dominic Salvatore dan Balassa. Pertama, area perdagangan bebas atau free trade area, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya. Namun masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri-sendiri dalam tarif terhadap negara-negara non-anggota. Kemudian yang kedua, persekutuan pabean atau custom union, yaitu penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antara negara-negara anggota yang bersepakat atau layaknya area perdagangan bebas. Ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan seperti tarif dengan negara non-anggota. Hal ini biasa disebut dengan common external tariffs. Yang ketiga, pasar bersama atau common market, yaitu menurut Balassa dan Salvatore, dalam pasar bersama ini yang dihilangkan atau ditekan tidaklah hanya hambatan dalam perdagangan, tetapi juga hambatan pergerakan faktor produksi seperti orang dan modal. Yang keempat, persatuan atau uni ekonomi atau economic union, yaitu persatuan ekonomi selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor-faktor produksi. Negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi ini bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional. Lanjut. Nah, kemudian yang B, kreasi perdagangan atau trade creation. Trade creation itu berarti yaitu integrasi ekonomi yang terjadi yang menyebabkan kenaikan dalam proporsi dari barang-barang yang dihasilkan dari produsen di negara-negara anggota dengan biaya produksi lebih rendah dari produsen dalam negeri. Nah, ini ada dua pendapat ahli. Pertama itu menurut Laird dan Yates tahun 1990. Trade creation dapat terjadi sebagai dampak dari kebijakan perubahan tarif bea masuk impor dalam suatu kerjasama integrasi ekonomi yang menyebabkan permintaan impor dari negara anggota integrasi ekonomi tersebut meningkat. Nah, kemudian ada pendapat ahli yang kedua, yaitu Jacob Piner tahun 1950. Trade creation itu adalah penciptaan perdagangan itu terjadi ketika suatu negara mengurangi atau menghilangkan tarifnya pada impor dari negara-negara anggota free trade area dan jumlah impor dari negara-negara tersebut meningkat. Nah, di sini akan kami tampilkan manfaat trade creation. Ada dua manfaat yang paling terlihat, yang paling signifikan. Pertama, untuk konsumen, kesejahteraan konsumen, yaitu impor lebih banyak ke pasar domestik. Kemudian untuk produsen sendiri ada production gains, yaitu efisiensi produksi. Selanjutnya, diversi perdagangan atau trade diversion. Pengertian menurut Jacob Piner yaitu pergeseran dalam bentuk yang dihasilkan dari produsen, bukan anggota kerjasama yang memiliki sumber daya, maksudnya berbiaya rendah, ke negara anggota yang memiliki sumber daya yang berbiaya lebih tinggi. Boleh dikatakan sebagai penurunan kesejahteraan. Nah, kemudian hal ini disebabkan terjadinya trade diversion ini adanya preferential tariffs yang diberikan kepada sesama negara anggota. Dengan demikian, trade diversion itu dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh dari spesialisasi perdagangan internasional berdasarkan comparative advantage. Ini akibat adanya pergeseran produksi dari negara bukan anggota yang lebih efisien ke negara anggota yang kurang efisien. Berikutnya. Nah, berikutnya akan kami sampaikan ilustrasi dari penyebab dari trade diversion.
Nah, asal mulanya adalah preferensial tarif akan menimbulkan trade diversion. Adapun definisi dari preferensial tarif, maksud kami itu adalah merujuk pada International Bureau of Fiscal Documentation atau IBFD International Tax Glossary 2015. Tarif preferensi adalah tarif khusus yang mengenakan tarif lebih rendah atas impor dari negara tertentu atau impor barang tertentu. Nah, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Erika Oktaviani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Di dalam kerjasama ekonomi internasional itu ada faktor dan tujuan. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Hubungan kerjasama dapat saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, kerjasama ekonomi dapat mempercepat pembangunan atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal tersebut juga dapat untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Kerjasama ini juga dilakukan untuk mencukupi atau meningkatkan pendapatan negara. Selain itu juga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mempererat tali persaudaraan antar negara. Nah, itu dia tadi faktor dan tujuannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, dan yang kedua, kerjasama ekonomi regional, dan yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral, dan yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dengan tujuan untuk saling membantu atau menguntungkan. Misalnya, kerjasama antar Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Swedia. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama yang diikuti oleh beberapa negara di wilayah tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara Eropa. Yang ketiga, ekonomi multilateral atau internasional, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah ataupun area tertentu. Contohnya, OPEC, WTO, dan IMF. Yang terakhir, kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama antar dua kelompok dari kerjasama regional. Contohnya, kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara Eropa. Selanjutnya, teori pilihan terbaik kedua atau theory of the second best. Teori pilihan terbaik kedua ini ditetapkan pada tahun 1956 oleh Richard dan Kelvin. Melihat apa yang terjadi ketika asumsi model ekonomi tidak terpenuhi sepenuhnya, mereka menemukan bahwa dalam situasi di mana tidak semua kondisi terpenuhi, situasi terbaik kedua yaitu memenuhi karena banyak kondisi lain yang mungkin tidak menghasilkan solusi optimal. Ketika salah satu kondisi equilibrium optimal tidak puas, semua kondisi keseimbangan lain akan berubah. Berpotensi keseimbangan terbaik kedua mungkin lebih buruk daripada keseimbangan baru yang dibawakan oleh intervensi pemerintah, baik untuk mengembalikan keseimbangan ke pasar yang ada di dalam ketidakseimbangan, atau untuk memindahkan pasar lain yang jauh dari kedua kondisi terbaik mereka. Dampak kesejahteraan dari integrasi ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional. Integrasi dapat digunakan untuk mengakses pasar yang lebih besar, menstimulasi perubahan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Integrasi ekonomi memiliki prinsip yang sama dengan perdagangan yang bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif, menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Triastuti. Terima kasih Saudari Erika. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, dan lainnya. Adapun tujuan dari organisasi internasional yang terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum.
Tujuan khusus dirumuskan secara spesifik sesuai dengan karakteristik internasional. Sedangkan tujuan umum organisasi internasional adalah 1. Untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh masing-masing organisasi dan dimungkinkan oleh hukum internasional. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara-negara anggotanya melalui cara yang sejalan dengan organisasi. Adapun fungsi organisasi internasional yaitu yang pertama, fungsi artikulasi dan agregasi, yang kedua, fungsi norma, yang ketiga, fungsi rekrutmen, yang keempat, fungsi sosialisasi, yang kelima, fungsi pembuatan keputusan, yang keenam, fungsi pengesahan peraturan, yang ketujuh, fungsi informasi, yang kedelapan, fungsi operasional. Materi yang terakhir yaitu ringkasan. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat untuk kepentingan negara-negara di dunia, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi. Agar kerjasama tersebut berhasil dan menguntungkan, maka kerjasama antar negara tersebut diatur dalam suatu bentuk organisasi yang resmi. Adapun contoh organisasi internasional adalah PBB, NATO, dan ASEAN. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Saya mau tanya dong. Saya mau tanya. Iya, Samuel, silahkan. Tadi ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Itu kan dibagi 4. Terus tuh poin pertama itu ada kerjasama ekonomi bilateral. Terus kan ada contoh ini, apa nih? Kerjasama misalnya Indonesia dengan Singapura. Itu tolong diberikan contoh dong kerjasama itu. Contohnya gimana yang dalam bidang ekonominya? Terima kasih. Baik. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Zaman. Ya, saya Komarus Zaman, NPM 175. Saya ingin bertanya tentang perdagangan internasional. Permasalahannya adalah mengapa produk barang dan yang ada di dalam negeri tidak begitu mengunggulkan produk dalam luar negeri daripada mengunggulkan produk dalam negeri. Apa kebijakan pemerintah dalam mengupayakan dan ekspor dan impor dalam negeri dan luar negeri? Ya, itu aja. Saya Diana Agustin, NPM 19/222. Apa Bisa dampak tolong diulang, Kak, saudara Zaman? Zaman nanti pertanyaannya bisa ditulis aja ya di chatnya. Oh iya. Lanjut, Dian. apa dampak yang dirasakan oleh negara Indonesia di saat terjadinya trade deficit? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon minta waktunya selama 3 menit untuk mencari jawabannya.
Baik, saya komentari dulu ya, hasil videonya cukup bagus ya. Sudah dipersiapkan. Ya, ada sedikit kekurangan ya, wajar ya namanya. Mungkin belum terbiasa tampil di layar. Jadi bacanya kadang terlewat ya, kadang terlebih ya, tidak masalah ya. Bisa dimaklumi ya. Jadi materinya sudah disampaikan dengan detail dan jelas ya. Tinggal ini diskusinya ada 3 pertanyaan. Dari pertanyaan Ian Agustin, Kamarujaman, dan Samuel ya. Samuel ini minta contoh kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Singapura dalam bidang ekonomi. Contohnya. Ya, mudah aja sih, ini nggak perlu waktu ya. Kalau Kamarujaman ini nanya apa sih? Nggak ada itu. Ada ya di sini ya? Oh ini. Banyak barang masuk dari luar negeri tanpa mengutamakan produk dalam negeri. Contohnya elektronik, barang yang diupayakan pemerintah dalam menangani permasalahan impor dan ekspor. Ya. Mungkin apa yang dilakukan pemerintah yang harus untuk menangani ekspor dan impor. Kalau ekspor sih bagus ya. Semakin banyak negara kita mengekspor barang ke luar negeri, tentunya devisa akan semakin besar. Impor pun juga demikian karena ada biaya masuk ya melalui cukai ya. Namun ya dampaknya juga nanti akan dijelaskan lah sama kelompoknya ya. Kalau saya jelaskan semua nanti kelompoknya kecewa nanti udah nyiapin perjawabannya. Oh ini ya, Dian nanya tentang negara Indonesia di saat terjadinya trade diversion. Ya. Oke, sudah siap ya? Silakan kelompok 7. Bang Julkirom. Iya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Samuel. Tadi contoh kerjasama Indonesia dengan Singapura di bidang ekonomi, yaitu kerjasama digital ekonomi, atau contohnya itu kerjasama di digital ekonomi. Ada juga pembangunan kawasan industri saat pembangunan pendidikan dan pelatihan vokasi industri yang dalam hal ini pihak Singapura telah mendorong pengembangan industri software melalui 5 Teko Park, yaitu yang pertama Bandung Technopark, yang kedua Bali Creative Industry Center, yang ketiga itu Inkubator Business Center di Semarang, yang keempat Makassar Technopark, yang kelima itu ada Batam Technopark. Jadi itu contoh kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Apakah udah jelas, Saudara Samuel? Oke, makasih Saudari Erika. Oke, silakan dipersiapkan jawaban yang berikutnya. Ya, sebenarnya yang sudah dilakukan Singapura dan Indonesia itu terlampau banyak ya, karena orang Indonesia di sana banyak sekali ya. Banyak yang punya apartemen, terutama orang Indonesia yang kaya-kaya itu uangnya di Singapura, ya. Jadi kalau orang Indonesia menarik dananya, mungkin Singapura itu akan collab ya. Karena sebagian orang Indonesia itu menginvestasikan atau menabungnya atau menyimpan uangnya itu di Singapura, ya. Jadi di sana ya hampir ya dari yang kaya sampai yang ya TKW juga banyak ya. Waktu saya di sana sempat berapa lama gitu ya. Saya nyewa satu apartemen itu yang membantu di apartemen itu ya orang kita gitu ya. Saya tanya mbaknya,
Mbak, sudah lama di Singapura. Oh, sudah lama, Pak, dia bilang. Apa sih enaknya di sini, gitu ya. Kalau di Singapura tuh gajinya besar, Pak, katanya. Ya. Kalau dirupiahkan berapa dolar Singapura, saya bilang. Gaji pokoknya itu 8,5 juta kalau dirupiahkan, ya. Itu belum uang makan dan tiket, ya, tiket 1 tahun sekali pulang ke Indonesia. Jadi ya cukup besar kalau di Indonesia itu udah level manajer ya. Sudah level manajer untuk kerja yang gajinya sekitar 8 juta sampai 12 juta ya. Kalau di sana hanya asisten rumah tangga saja. Dan yang aneh itu ya uang kita, saya bawa 1,300.000 itu saya tukar cuman dapat 1 lembar ya. Uang saya 50.000 itu kan kalau dimasukkan dompet mau pecah ya dompetnya ya. Karena kan banyak banget ya, 1,300.000 itu tebel gitu. Ditukar di money changer itu hanya dapat 1 lembar $100 Singapura. Ya. Jadi bawa uang 5 juta itu ya kurang lebih ya dapat 4 lembar lah gitu ya. Dapat 4 lembar uang dolar Singapura merah. Ya selain kerjasama di bidang ekonomi, ya Singapura juga di bidang pendidikan juga ya. Anak-anak Indonesia banyak juga sekolah di sana ya. Juga di bidang jasa juga ya. Kalau yang sering ke sana ya mesti ke Sentosa ya, Pulau Sentosa. Itu banyak ya, di sana ada ini ya, wisata ya. Wisata ya kalau udah masuk di Pulau Sentosa itu nggak mau pulang ya, ingin main semua. Di situ ada wahana. Ya, ada wahana kayak di Indonesia itu ya Trans Studio lah ya. Tapi ya lebih keren di sana karena mungkin bangunnya itu cukup modalnya gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan ya mungkin tidak secanggih di sana ya alat-alatnya. Itu sih kerjasama. Dilanjut deh, silakan. Waktunya tinggal sedikit lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Saudari Dian, yaitu apakah dampak yang dirasakan oleh negara Indonesia di saat terjadinya trade diversion atau pengalihan perdagangan khususnya di Asia dan ASEAN, yaitu akan mempengaruhi perkembangan dari sektor perdagangan Indonesia, khususnya arus impor akibat dari penurunan tarif impor yang masuk ke pasar Indonesia. Semakin meningkat sejak pemberlakuan FTA, hasil empiris menunjukkan bahwa secara keseluruhan sektor perdagangan Indonesia mengalami kerugian akibat terjadinya trade diversion. Jadi itu jawabannya Dian, Saudari Dian. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang pertanyaan terakhir. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan terakhir, yaitu permasalahan banyaknya barang masuk dari luar negeri tanpa mengutamakan produk dalam negeri, contohnya seperti elektronik dan barang-barang. Dan apa upaya pemerintah untuk menangani permasalahan impor ini, Pak? Jadi pertama sekali kita harus mengetahui dulu sebenarnya penyebabnya adalah pada umumnya itu disebabkan karena kualitas teknologi kita mungkin Pak. Pertama dulu penyebabnya teknologi kita masih kurang bersaing Pak dengan produk-produk dari luar. Adapun langkah-langkah dari pemerintah ini bisa dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dengan mengirim tenaga-tenaga muda yang terdidik untuk ikut pelatihan ke negara Jepang, mungkin ke Amerika atau ke Jerman untuk menjalani pendidikan yang lebih intensif. Kemudian yang kedua mungkin bisa juga dengan cara pemerintah tidak menutup diri terhadap dibukanya pabrik-pabrik besar yang berteknologi canggih untuk investasi di negara kita, Pak. Jadi kita open gitu loh, Pak. Jadi kita jangan menutup diri, jangan terlalu berburuk sangka terhadap negara-negara luar yang ingin mengembangkan teknologi di negara kita. Kita bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang mereka miliki.
Mungkin dari saya cuman itu, mungkin kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan, kami harapkan tambahannya. Terima kasih. Baik, cukup ya. Saya mungkin nambahkan sedikit aja, ya. Ini permasalahan yang saya jelaskan tadi bahwa saat ini Indonesia masih ketergantungan dengan negara luar ya, khususnya untuk teknologi ya. Untuk teknologi kita masih banyak menggunakan produk-produk luar negeri, berarti impor kita besar sekali ya. Saya mau nanya sekarang yang Anda pakai saat ini ya, di sekeliling Anda aja lah ya. Mulai dari handphone, kamera, terus apalagi laptop, apalagi yang di situ di samping kanan kiri ada AC, ada kipas angin, ada lampu. Ya itu kalau dibuka itu ada mereknya semua ya. Made in Japan, made in Korea, made in China ya. Made in ya mana aja ya. Kok susah sekali kita cari made in Indonesia ya. Bahkan baju kita juga kalau kita buka itu ada tulisannya ya, made in China. Susah banget ya. Mungkin batik Kalimantan, sarung Samarinda ya itu yang made in Indonesia ya. Jadi ketergantungan kita sangat besar sekali terhadap luar negeri, khususnya untuk produk-produk elektronik, otomotif ya. Sampai hari ini kita belum punya sepeda motor, kita sampai hari ini belum punya mobil, ya. TV pun enggak ada. Dulu masih ada TV nasional ya. Sekarang ada nggak TV nasional ya? Susah ya. Ya, ada dulu TV nasional. Nah, hal-hal apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang mempunyai kunci jawabannya sebenarnya adalah pemerintah yang mengeluarkan aturan atau regulasi ya. Pemerintah ya, bagaimana anak bangsa ini dikaryakan bisa berinovasi. Orang Indonesia itu cerdas-cerdas ya, hebat-hebat, bahkan kerja di luar negeri kebanyakan ya. Almarhum B.J. Habibie itu lama sekali kerja di Jerman dan gajinya kalau dibanding jadi pejabat Indonesia ya masih besaran gaji di luar negeri ya. Anak-anak Indonesia yang sekolah ke luar negeri, tadinya pelatihan, tadinya sekolah, S1, S2, S3, kelar disuruh pulang nggak mau. Kenapa nggak mau? Waktu pulang itu melamar di Indonesia atau ditempatkan di salah satu birokrasi, itu ditaruh menjadi staf biasa. Padahal kemampuan, kompetensi, atau keahliannya dia, itu harusnya sudah level yang harusnya dihargai atau ditempatkan di tempat yang sesuai ya. Ini dijadikan staf biasa, honorer lagi kan, pakai baju honorer lagi, honorernya 5 tahun 10 tahun gitu kan, sekolah keluar negeri capek-capek, di sini dijadikan honorer ya kan gitu. Jadi satu reward, satu penghargaannya itu kurang ya, dan tidak diberikan satu kesempatan untuk bagaimana mengaktualisasikan dirinya dan kemampuannya ya. Berbeda dengan China. China kita lihat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu negara yang masih income pendapatan nasionalnya masih rendah ya. Income per kapitanya masih tidak setinggi sekarang. Sekarang sudah membuat Amerika pun bergetar gitu kan dengan kemajuan Cina yang sangat luar biasa ya. Yang tadi Bang Kirom sampaikan benar, Indonesia itu harus membuka diri, jangan menutup diri untuk investasi asing ya. Kalau di Indonesia ini kan ada, mohon maaf ya, ada kadang-kadang mindset atau pemikiran kita ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan itu. Itu yang bisa berbahaya. Investor itu mau menanamkan modalnya di Indonesia, membuka satu lapangan pekerjaan ya. Nah, untuk pengurusan izin aja sulit ya. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ini repot ya. Ngurus izin aja bisa sampai berbulan-bulan gitu ya. Ya sekarang dengan satu pintu sih ada jaminan pemerintah pengurusannya lebih cepat ya, lumayan lah ya. Tetapi masih ada oknum ya, ada beberapa oknum yang
kadang-kadang memang mempersulit hal itu. Kalau di China itu investor dibuka seluas-luasnya untuk masuk, tapi ada ketentuan bahwa negara terlibat untuk menentukan investor itu di mana. Jadi diberikan tanah, mungkin tanah kosong yang tidak membayar sewa, tidak membayar pajak, tetapi ada syarat dan ketentuan, ya. Rakyat Cina atau tenaga negaranya harus boleh bekerja di situ. Mungkin 60-40 ya. 60 itu adalah penduduk atau warga negara China, selebihnya terserah perusahaan itu. Sehingga politik mereka bagaimana copy paste ya, copy paste, melihat teknologi luar negeri yang masuk di Cina. Sehingga orang Cina ini kan jago yang namanya Kompas ya melihat produk LG ya dalam hitungan ini aja sudah ini. Di saat kontraknya berakhir, kontrak investasinya berakhir, ya China tidak memperpanjang lagi. Ada juga yang memperpanjang, tetapi rakyatnya udah pintar-pintar ya. Kalau Anda nanti ada kesempatan ke China ya, mau bikin produk apa, ya contoh mobil ya kayak Wuling gitu ya, kalian kasih nama lah, nama Anda ya, namanya mobil Davi gitu kan, ya mereknya Davi, ya. Kemudian diajaklah orang China kerjasama, dibayar dengan uang ya, untuk memproduksi merek Davi gitu ya, Davi Mobile ya. Nanti ada Wuling, ada ini, nanti keluarnya Davi ya. Ya, bisa saja ya. Ya, dan orang Indonesia banyak yang pergi ke Cina untuk bikinkan produk, namanya terserah mereka, tapi tidak ada made in Indonesia, made in-nya masih made in China, karena brand China masih lebih dipercaya daripada brand Indonesia. Nah, seperti saya ke Arab Saudi gitu ya, belanja itu mereknya made in China, padahal itu buatan dari Bandung ya, made in mana lagi, tapi padahal buatan dari ya di Tanah Abang juga ada. Kenapa harus dikasih label negara lain ya? Mindset orang Indonesia kalau belanja itu, kalau beli made in Indonesia nggak percaya ya. Di Singapura itu juga kalau kita ke sana beli kaos, beli baju ya itu buatan Bandung, tapi made in-nya beda ya, lebih percaya dibuat made in China. Nah, itu kepercayaan diri masyarakat kita untuk produk kita juga. Dulu kan almarhum Presiden Soeharto menyatakan bahwa cintailah produk dalam negeri ya. Kalau Anda cinta nasional, ingin menyelamatkan negara ini dari serangan teknologi atau serangan budaya luar, tetapi pada faktanya ya saat ini kita menjadi adalah konsumtif ya, menggunakan produk saja ya tanpa bisa berupaya. Padahal itu adalah satu peluang besar ya, satu pendapatan besar kalau bisa dikelola di negeri sendiri. Kalau bicara dengan sumber daya alam, Indonesia berlimpah untuk bahan bakunya, ya kan? Bahan baku berlimpah di sini. Apa saja ya, baik biji, besi, timah, ya, minyak dan lain-lain, semuanya lengkap lah. Ya, kita ini tinggal di surga. Benar-benar Indonesia itu tinggal di surga. Dibanding dengan Arab Saudi, antara Mekah Madinah itu isinya batu aja. Ya kalau kalian terdampar, bannya pecah di situ ya, ya bisa jadi minum kencing karena nggak ada air kan gitu. Mau makan ya ngemut batu aja, nggak dimakan. Ya Indonesia ya, Anda bannya pecah itu masih ada daun singkong, daun apa di pinggir jalan yang bisa buat ganjal perut. Kalau di sana ya air nggak ada, tumbuhan nggak ada, ya kering melontang. Ya, berarti Indonesia itu sangat kaya raya ya kaya raya ya. Sungai Mahakam pun airnya bisa diminum kok. Yang penting sudah kebal aja gitu. Ya Karangmumus itu kan sehat-sehat aja orangnya. Ya ada sanggar banyu lewat kata bapak, ya pinggirakan lah, stumat lah ya, baru diciduk airnya kan gitu. Jadi udah terbiasa. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, udah waktunya sudah
Habis ya. Silakan kelompoknya ditutup. Baik, terima kasih. Itu aja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya absen dulu ya. Oke, monitor ya. Tri Astuti tadi presentasi ya. Kelompok 7 ya. Kelompok 7 saya Ya, kasih nilai 92. Wow. Wow. Ayu, Andri, Ayu. Aduh, Pak. Ada Ayu. Spesialnya Ayu. Ariska presentasi ya? Oh, Enggak. enggak Pak, Rizka belum. Ariska hadir. Muhammad Aspianur? Hadir Pak, hadir. Julki Rom. Pak Tony Kamil? Hadir. Sebentar ya, sebentar. Kok saya lupa. Sebentar ya. Sebentar.